Padahal pada masa itu pada saat ibuku terkena penyakit ini, ada masa di mana saya harus dilantik. Tapi demi ibuku aku menolak pelantikan, karena hanya sekedar untuk mendatangi ibuku yang sedang berada di rumah sakit. Dan kemudian pemerintah membatalkan pelantikanku, dan kemudian posisiku tidak naik. Tapi aku ikhlas demi untuk merawat ibuku yang ada di rumah sakit atau di hospital. Dan saya berjanji kepada ibu bahwa seluruh apa yang saya miliki, harta yang saya miliki, kekayaan yang saya miliki akan saya korbankan untuk ibuku. Karena harta dan jabatan yang Allah berikan kepadaku tidak ada lain karena ibu dan doa ibuku serta sujud ibuku kepada Allah dalam munajatnya kepada Allah. Maka apapun yang aku miliki bukan milikku, tapi semata-mata milik ibuku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang dirahmati Allah, para tuan guru, para imam yang berbahagia, para tuan haji dan hajah, para pakcik, makcik yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini adalah malam adalah malam yang terakhir saya di Kuching, karena insyaAllah besok tepat pada pukul 9 atau 10 saya harus bertolak ke Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Semoga kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan ini tidak semata kita bertemu di masjid ini, tapi kelak kita pasti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama junjungan mulia kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang mulia, di malam yang mulia ini, saya sangat bersenang hati karena saya berkumpul dengan orang-orang salih, di majlisnya orang salih, di majlis di mana Allah pasti menurunkan rahmat dan ampunan bagi kita semuanya. Tidak akan ada yang sia-sia di antara kita datang ke tempat ini. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, pasti Allah akan membimbing mereka dalam kebaikan. Tetapi jika Allah sudah mulai mengabaikan seseorang, Allah akan membiarkan mereka dalam keburukan. Maka berbahagialah atas nikmat iman Islam serta nikmat ilmu yang insyaAllah di majlis yang mubarakah ini Allah akan menurunkan berbagai macam kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya. Sebelumnya saya juga mohon maaf jika apabila nanti apa yang saya sampaikan bahasanya agak kurang bersesuaian. Walaupun kita saudara serumpun, kita sama-sama dari Puak Melayu, tapi mohon maaf, Puak Melayu Pontianak ni mungkinlah ada yang tak sama pula dengan sini. Mudah-mudahan bisa difahami, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh saya minum sekejap? Walah, kau tak boleh balik saya jadinya ni. Bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Jika manusia itu telah wafat,
Jika manusia itu telah mati, kata Nabi, maka putus seluruh amal kebaikannya, melainkan hanya 3 perkara sahaja. Kalau kita sudah mati, solat kita tak bisa, beribadah sudah tak lagi bisa, berarti putus seluruh amaliyah ibadah kita kepada Allah. Akan tetapi walaupun demikian, ternyata Allah masih memberikan kesempatan bagi kita kepada 3 perkara. Kenapa saya membicarakan kematian malam ini? Karena kematian itu pasti, dan mati itu tidak membutuhkan syarat apapun. Kematian itu tidak membutuhkan syarat umur. Yang muda mati, yang tua pun mati. Bahkan yang belum lahir sekalipun dia bisa mati. Kematian tidak mensyaratkan sakit. Yang tak sakit mati. Kadang yang sakit berlama-lama dia malah tak mati. Kematian tidak mensyaratkan taubat. Kadang orang belum bertaubat dia sudah mati. Kadang di saat bertaubat dia mati. Kenapa? Karena memang ketika semuanya sudah selesai urusan kita dengan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap segala sesuatu yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Kalau memang demikian, kata Nabi SAW, yang pertama yang tetap kekal bagi kalian, kalian sudah tidak ada sadaqatin jariyatin, sedekah jariahmu. Apa sedekah jariah? Sedekah yang tetap pahalanya berjalan. Seperti apa, Ustaz? Yang bangun masjid, yang mewakafkan tanah masjid, yang membangun masjid. Ketika kita pun sudah tak ada, kita sudah wafat, mati berkalang tanah, meninggalkan alam dunia ini, meninggalkan anak dan istri, meninggalkan saudara dan tetangga, mati masuk dalam kubur, Allah masih mengirimkan pahala kebaikan bagi dirinya selagi masjid yang pernah dia wakafkan masih dipergunakan untuk jalan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pelit. Jangan pelit, jangan medit, jangan orang Pontianak kata masin. Sama masin. Hah? Bakhil. Orang Pontianak kata kedekut. Kedekut sama. Garam tukuk. Garam tukuk tak ada sini. Saking masinnya dia tu. Jadi kata orang Pontianak, kalau dia lepas dari kata-kata kedekut, dia bilang garam tukuk kau ni. Kerana apa? Salat kita habis di saat kita sudah mati. Tapi sedekah jariah kita masih berjalan. Kita berbuat baik dengan orang lain, berbuat baik dengan tetangga. Dia mampu berbagi sedikit saja, tapi pahalanya di hadapan Allah sungguh sangat luar biasa. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan kepada orang lain. Malam ini saya bersama dan didampingi oleh adik saya, adik senior saya masih di pesantren, Ustaz Baihaqi. Saya berbangga hati dengan beliau ini. Walaupun zaman kami di pesantren ni berdua ni, apa orang kata sini, degil tu apa degil? Hah? Mancai. Apa mancai itu? Nakal. Jadi saya pun tak pernah menyana, tak pernah menyangka kok beliau jadi kiai. Saya sampai Malaysia pernah ketemu dengan beliau, pulang Pontianak saya tanya, antum jadi apa sekarang? Jadi kiai. Hah? Betul lah sikit. Awak jadi kiai? Ya, di mana? Di Malaysia. Alhamdulillah. Ternyata kalau memang Allah memberikan kebaikan bagi seseorang, tidak ada alasan bagi dia untuk tidak menjadi apa yang dikehendaki Allah. Ternyata sejarah panjang beliau itu saya faham bertahun-tahun. Saya datang ke kota, datang ke bandar, masuk sekolah aliyah, ketemu lagi dengan adik saya ni. Dalam hati fikiran saya, apalah maksud dia ngikut-ngikut saya belakang. Zaman di pesantren adik kelas, masuk ke bandar ketemu lagi jadi adik kelas lagi. Kalau Ustaz Tamri Arim itu abang kelas. Jadi kami ini memang satu pesantren dulu sama-sama. Kalau ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh orang lain, selagi ilmunya itu dipergunakan oleh orang lain, Ustaz Baihaqi mengajarkan salat, Ustaz Baihaqi mengajarkan fiqh, Ustaz Baihaqi mengajarkan bagaimana tata cara berwudu, mengajarkan bagaimana salat, bagaimana zikir,
Ustaz Baihaqi sudah meninggalkan dunia ini tapi jamaahnya masih tetap ada, maka pahalanya akan terus mengalir kepada beliau. Hah? Kau nak maksa tak apa? Nak maksa sekarang pun tak apalah. Itu untungnya berilmu, Pak. Itu untungnya para jamaah. Ketika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah hantarkan dia ke masjid. Berarti Allah masih menghendaki kebaikan bagi kita semuanya. Kita hantarkan oleh Allah ke masjid yang mulia ini. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan, ada majelis ilmu, dia tak mungkin datang ke masjid. Datang ke mana? Belepa dia. Apa? Belepa. Belepa. Coba boleh saya tanya tuan-tuan. Kalau kita di masjid, majelis ilmu tahan berapa jam? Tahan 5 jam? 2 jam? Luar biasa tahan 2 jam tu. Kalau kat kedai kopi? 5 jam. 5 jam? Itu pun tak balik-balik. Padahal kebaikan itu ada di majlis ini. Kebaikan itu ada di majlis ilmu ini. Kita mati nanti, Allah masih kirim kebaikan bagi kita semuanya. Yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah, atau anak salih yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi dirinya. Tu tengok anak-anak murid kita, murid Ustaz Baihaqi yang diajarkan al-libata thajim, yang diajarkan nawait usolli, yang diajarkan nawaitu dan seterusnya. Maka ketika anak kita masih hidup, kita sudah tidak ada lagi. Setiap saat, setiap waktu anak kita mendoakan kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, selama masih hidup. Orang tua dah mati, anak mendoakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau punya ilmunya. Zaman dolok-dolok, orang sini kata apa Pak? Zaman dolok ya? Zaman dulu kala, zaman dahulu, zaman dolok. Orang tua kita di kampung masa tak tahu ilmu agama, masuk kuburan bukan baca doa, lewat pokok beringin. Apa pokok beringin Ustaz Baihaqi? Pokok arah. Bukan baca doa, tabik-tabik nak cucu numpang lewat. Masuk kuburan bukan baca doa, nangis depan maknya. Mesti kalau orang punya ilmu datang ke kuburan, Assalamualaikum ya ahlad diyar, salam sejahtera bagi kalian semuanya para penghuni kubur. Atau Assalamualaikum ya ahlal kubur, salam sejahtera dan kebaikan serta keselamatan bagi kalian semuanya. Duduk baca Quran, duduk baca Fatihah, dikirimkan kepada orang tua. Allah ampunkan dosa orang tuanya. Tersebab apa? Tersebab anak-anaknya, anak yang salih, mendoakan kedua orang tuanya bila masa orang tua sudah tak ada lagi di dunia ini. Maka di majlis ini, saudaraku sekalian, para tuan dan para puan, para jamaah Masjid Gobil. Gobil, apa Gobil? Nurul Hidayati Salam. Ini mungkin nama kampung. Nurul Hidayati? Nama masjid Nurul Hidayati, nama orang? Hidayati Salam. Subhanallah. Nama orang pewakif. Yang mewakafkan dulu? Bukan. Tak faham pula kita. Oleh karenanya para jamaah sekalian, pahala ilmu itu luar biasa. Jangan pernah berfikir saya kan dah tua Pak Ustaz, cukuplah yang muda-muda. Mak, ibu, para puan, para makcik, pakcik, abang, adikku sekalian yang dirahmati Allah, menuntut ilmu itu tidak punya ukuran, tidak ada ukuran. Mau muda, mau tua, mau yang gadis, mau yang udah nikah, mau yang punya cucu, mau yang punya cicit, dia masih punya kewajiban untuk menuntut ilmu, karena talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki muslim dan perempuan yang muslimat. Semuanya wajib tahu Pak Ustaz. Kalau memang tak faham, Allah tidak akan membebankan apapun. Selagi memang dia punya niat dan tujuan yang baik dalam menuntut ilmu, maka sesungguhnya majlis kita malam ini, di majlis yang mulia ini, insya Allah akan menurunkan kebaikan-kebaikan bagi kita semuanya. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu bahwa seperti apapun keadaan kita hari ini, kalau kita punya ilmunya, insya Allah kita menjadi orang yang ikhlas kepada Allah. Jangan kemudian kita bersyukur kepada Allah di saat kita kaya. Di saat miskin kita tak pandai bersyukur kepada Allah.
Banyak orang yang pandai bersyukur kepada Allah manakala dia jadi orang miskin. Tapi manakala Allah jadikan dia orang kaya, jadi juragan apa sih nak bilang? Jadi tauke, mulailah dia lupa dengan Allah. Waktu miskin dia rajin salat. Di saat kaya dia sudah mulai meninggalkan salat. Sibuk dengan urusan duniawi. Di saat dia belum jadi sebagai siapa-siapa, sebagai rakyat biasa, dia tekun beribadah kepada Allah, selalu datang ke masjid yang mulia ini. Tapi di saat dia sudah menjadi penjabat, dia menjadi orang yang sukses dan hebat, apakah dia masih dekat kepada Allah? Waktu dalam keadaan punya musibah, dia senang sujud kepada Allah, bahkan tiap malam dia tahajud. Senang dia baca Quran. Tapi apakah ketika Allah melepaskan dari persoalan hidup, dia masih tetap menjadi hamba Allah yang baik? Kita sedang diuji oleh Allah. Dan bentuk serta macam ragam ujian itu Allah yang menentukan. Tujuannya tidak ada lain, Allah adalah menguji keimanan dan kesabaran bagi kita semuanya. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian manusia mengira bahwa Allah akan membiarkan sahaja kalian setelah kalian berucap aku beriman kepada Allah, aku yakin kepada Allah, aku mencintai agama Allah, wa hum la yuftanun, padahal kalian belum pernah aku uji, kata Allah. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin harus diuji. Semakin kaya kita, pasti ujiannya lebih besar. Semakin sukses kita, pasti ujiannya lebih hebat. Ujian adalah untuk menentukan kualitas kesabaran dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan duduk di masjid ini adalah ujian. Orang yang mau mendengarkan nasihat dari Allah melalui lidah siapapun, berarti orang itu hatinya sehat. Kadang-kala kita merasa lebih tahu dari orang lain. Atau seandainya memang dia lebih tahu dari orang lain, kenapa dia tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain, walaupun yang menasihati dia itu belum tentu lebih hebat dibandingkan dengan dia? Jangan pula karena mohon izin, mohon maaf, adik saya, tuan guru kita Ustaz Baihaqi. Ustaz Baihaqi adalah seorang guru, seorang pensyarah di majelis-majelis ilmu. Tapi apakah beliau tidak mau mendengarkan nasihat orang lain? Wajib. Karena sehat kebaikan dari seorang muslim adalah merupakan sifat utama seorang mukmin yang baik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salah satu sikap seorang muslim, seorang mukmin yang baik, yang nomor 3 kata Allah, adalah ketika dia mau menasihati dalam kebaikan di antara sesama. Maka di majlis yang berbahagia ini, saya tidak merasa bahwa saya lebih baik daripada saudara. Saya tidak merasa lebih berilmu. Saya tidak merasa bahwa saya lebih tahu. Saya tidak merasa lebih alim. Saya tidak merasa lebih pintar. Kewajiban saya hanya sedar menyampaikan, balighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikanlah dariku kepada mereka walau ayah, walaupun hanya sekedar satu ayat. Maka yang mengaji di masjid ini, di masjid Gobel Kucing malam ini, insya Allah bukan cuma kita yang hadir di masjid ini, tetapi melalui siaran langsung streaming ini ada ribuan orang yang juga ikut bersama-sama dengan kita. Bila masa nanti ada rumah, ada handphone, ibu-ibu, para makcik, silakan buka, sila buka nanti di channel dakwah saya, namanya Zen Mohsin Official. Dan insya Allah di beberapa belahan negara sudah banyak mengikuti, apalagi di Indonesia, dan insya Allah hari ini sudah hampir 100.000 tiap hari yang mengikuti dakwah kita. Insya Allah itu manfaat. Setiap ilmu yang saya sampaikan di channel dakwah ini tak ada lain, tak ada bukan, tujuannya adalah untuk mengingatkan antar kita dengan satu sama lainnya. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tuan imam mana? Imam. Mohon izin tuan imam, biar kita uji kesabaran dulu. Suatu hari Nabi berangkat ke masjid untuk menjadi imam solat.
Sebelum sampai ke masjid, tiba-tiba Nabi bertemu dengan orang Yahudi dan langsung meludahi wajahnya. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi malah tersenyum dan kemudian mengusap wajahnya. Jadi pertanyaannya untuk Tuan Imam, seandainya Tuan Imam berangkat ke masjid, tiba-tiba kat jalan sana ada yang meludah dengan imam, apa yang imam nak buat? Ha? Biru muka kau ni. Makcik. Bila masa seandainya makcik nak hantar makan, nak bagi makan, nak bagi rezeki dengan tetangga. Belum nyampe depan rumah dia, makcik udah dikata-kata. Apa dikata-kata? Apa orang Pontianak kata dikata-kata itu dimarah-marah? Apa ya kira-kira di Kuching ini kata bilangnya? Marah-marah. Seandainya makcik mengantar makanan untuk tetangga tapi belum nyampe masuk ke rumah tetangga, baru dekat pintu, tiba-tiba dia marah-marah dengan makcik. Marah tak tentu kudu. Marah sekali dengan makcik. Apa yang nak makcik lakukan dengan orang itu? Buangkan dengan muka dia. Cantik jawabannya. Atau malah balik lagi makcik, alhamdulillah ya Allah, saya balik ke rumah saya sabar ya Allah, saya tambahkan racun sikit ya Allah. Ketika Nabi SAW, Nabi mulia kita diludahi oleh orang Yahudi, apa kata Nabi? Alhamdulillah, terima kasih temanku, kau telah memberikan aku hadiah. Besoknya lagi Nabi berangkat salat, ketemu lagi dengan orang ini, diludahi lagi Nabi. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi tersenyum kembali, alhamdulillah, terima kasih temanku. Sampai suatu masa ketika Nabi mau berangkat salat, Nabi tidak menemukan orang ini lagi. Nabi diam sebentar dan bertanya dalam hati, kemana orang ini? Padahal setiap hari saya lewat ke tempat ini, dia selalu memberi aku hadiah. Kemana kira-kira orang ini? Setelah itu kemudian Nabi melanjutkan perjalanan ke masjid dan kemudian bertanya kepada sahabat selepas salat, sahabat, tolong kamu cari tahu rumah yang ada di sana itu. Kenapa ya Rasulullah? Biasanya kalau menjelang salat saya selalu bertemu dengan orang itu dan memberikan aku hadiah. Baik ya Rasulullah, nanti saya bagi tahu kemana orang ini maksud. Setelah beberapa hari kemudian sahabat ini berkata kepada Nabi, ya Rasulullah kekasihku, orang yang anda maksud, orang yang anda ceritakan, orang itu sering beri hadiah, dia sedang sakit keras ya Rasulullah. Sakit parah dia Rasulullah. Sakitnya berat ya Rasulullah. Ketika mendengar cerita dari sahabat bahwa orang yang memusuhi beliau, orang yang mencaci maki beliau, orang yang mengancam beliau dalam keadaan sakit, terenyuh hati beliau. Dan beliau kemudian berkata, ya Allah, orang itu sedang menghadapi musibah, nanti saya akan datang. Nah, kira-kira kalau Pak Imam macam tu, ada orang yang musuh dengan Pak Imam, tiba-tiba Pak Imam tahu kalau dia itu sedang sakit parah, apa doa Pak Imam? Alhamdulillah, cepat kali ya Allah, kok bisa hari ini kau cabut dia punya nyawa ya Allah. Geram aku dengan dia. Tidak, Nabi langsung pulang menemui istrinya Aisyah. Aisyah, istriku ya Rasulullah. Rasulullah itu, tuan-tuan, adalah suami yang paling lembut dengan istrinya. Bukan macam saya ni. Saya ni termasuk suami yang suka nak garang-garang dengan bini. Kira-kira ayah garang juga dengan bini. Jujur amat orang tua kita ni. Jujur sangat. Masih kosong. Ini kalangan Peramli nampak ni. Mohon maaf ayah, saya pun bisa jadi penghulu bah. Saya bisa mengangkat orang. Ada calon tak ni? Bila ada calon malam ni, kita langsung jadikan. Tak ada mahar saya tanggung.
Ada masih rupiah sikit dengan kantong saya nih. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan beliau sabar. Dan besok ketemu jodoh, amin. Nak jodoh Pontianak, saya bawa besok. Masya Allah. Saya pasti punya cerita yang elok-elok balik dari Kuching ini. Saya sudah lepas 1 minggu kurang lebih. InsyaAllah malam ini adalah malam yang sangat membahagiakan saya. Kira-kira sudah ada yang ditaksir ya? Sudah ada dah? Alhamdulillah. Ngangguk-ngangguk malu pula beliau. 2 bungkus kata beliau. Jadi Rasulullah langsung menemui Aisyah dan berkata kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, buatkanlah aku makanan." Untuk apa ya Rasulullah? Rasulullah itu kalau berkata dengan istri selalu mesra, selalu manis. Bukan macam saya, suka nak beramuk kan bini. Ini ada teman saya itu sedang sakit. Berikanlah dia, masakkanlah makanan terbaik untuk dia. Siapa tahu selepas makan ini dia senang hatinya, kemudian disembuhkan oleh Allah. Baik ya Rasulullah. Selepas Sayyidah Aisyah memasak masakan yang enak, kemudian berangkat ke rumah orang Yahudi yang memusuhi dan meludahi Rasulullah. Ternyata Rasulullah adalah orang yang pertama datang kepada musuhnya. Ternyata Rasulullah yang datang pertama ketika musuhnya itu sedang sakit. Ternyata Rasulullah adalah orang yang pertama yang mendoakan kepada orang yang selalu mencaci maki dirinya. Apa kata orang Yahudi ini ketika melihat Rasulullah datang? Ya Muhammad halaktu ya Muhammad. Ya Muhammad celaka saja ni Muhammad. Apa maumu datang ke sini? Tenang teman, kata Nabi. Awak aman. Saya adalah Nabi Allah. Allah mengajarkan bagaimana senantiasa melindungi orang lain yang dalam keadaan tidak berdaya. Seandainya aku mau makan, niscaya aku bisa menghancurkan hari ini. Tapi Allah tidak mengajarkan aku demikian. Aku datang kemari membawa makanan ini. Kalau memang kau tidak berselera, makanlah makanan ini. Istriku barusan masak. Siapa tahu selepas makan ini awak kemudian sehat. Kalau awak sehat, segera datang lagi, ludahi muka saya lagi. Ada yang berani coba Bapak? Tuan-tuan, ada yang berani? Yakin, tak mungkin itu. Artinya apa? Bahwa Islam harus belajar tentang keikhlasan dan kesabaran sebagaimana keikhlasan dan kesabaran Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa akhlak Nabi itu bukan akhlak biasa, tapi akhlak beliau adalah akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya pada diri engkau wahai Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Tak ada tanding, tak ada banding selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang selalu membandingkan bahwa Nabi yang sabar itu Ayyub. Kesabaran Ayyub alaihi salatu wassalam tidak sebanding sebagaimana sabarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di majlis yang mulia ini saya merasa naik ke masjid barusan ini seperti balik kampung saya sekitar tahun 70-an. Kat kampung saya dulu masjidnya sama tinggi macam ni. Terbayang lagi masa saya masih kecil, masih usia-usia ngaji, usia 10, 9, 10 tahun. Saya merasa, ya Allah, saya rasa ingat kampung saya dulu di Pontianak. Zaman tahun 70 sekian, masjid di kampung saya tinggi macam ini, ya Allah. Karena dulu susah, takutnya banjir. Apa banjir? Sini banjir ya. Mengingatkan saya, ya Allah, ternyata Engkau maha baik, ya Allah. Di mana saya pernah melupakan kampung halaman saya, maka saya masuk ke masjid di kampung Gubil ini, saya diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pertemuan kita yang berbahagia ini menjadi pertemuan yang membahagiakan hati kita. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang terbaik, sebagai hamba-hamba senantiasa yang sabar, saleh dan taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, para tuan, para puan, para pakcik, makcik, para abang adik yang dirahmati Allah, sungguh apa yang diajarkan oleh Rasulullah, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din. Barang siapa atau sesiapa saja yang Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah pasti akan menjadikan dia orang yang faham dalam beragama. Kalau Allah menuntun kita ke masjid,
dengarkan laungan azan. Kalau orang Pontianak kata lantunan azan, orang Malaysia kata laungan azan. Tak ada lain, tak ada bukan, karena Allah masih mencintai kita. Allah masih baik-baik memanggil kita dengan panggilan suara azan, bukan dengan panggilan yang lain. Panggilan yang terbaik di atas muka bumi adalah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Bahwa azan adalah panggilan yang sangat sempurna. Kenapa? Allah memanggil kita untuk datang menghadapnya, karena Allah menyiapkan ampunan, Allah menyiapkan rahmat, Allah menyiapkan kasih sayang, Allah menyiapkan keberkahan. Dan barang siapa yang datang ke masjid Allah semata-mata karena ingin mendapatkan rahmat ampunan Allah, sebelum berangkat dia sempurnakan wuduknya, kemudian dia pakai pakaian terbaiknya, dia ambil harum-haruman yang paling wangi, dia pakai baju yang halal, dia pakai pakaian yang tidak pernah dipakai untuk menghadap kepada manusia yang lain, dia pakai semuanya itu semata-mata untuk Allah Rabbnya. Kakinya melangkah keluar dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika kaki kanan kita diangkat, maka pada masa itu pula Allah meruntuhkan, Allah luruhkan dosa kita satu persatu. Ketika kaki yang kiri diangkat, maka Allah naikkan derajat kita satu persatu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kita sambil berjalan berzikir astaghfirullahaladzim, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah masuk masa azan? Baik para jamaah, para tuan-puan sekalian, para pak cik-makcik, kita break sekejap, insyaallah selepas azan kita akan bersama-sama melanjutkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjut sekejap, mungkin sekitar berapa minit lagi Ustaz Baihaqi? Berapa minit lagi kita? 10 minit mungkin ya, sampai 2 jam ke depan, 2 jam ke hadapan. Ya udah, kita sepakat sampai subuh saja, macam mana? Bismillah, alhamdulillah, segala puja bagi Allah. Sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah. Alhamdulillah, sebagai bagian akhir dari kuliah maghrib saya malam ini, saya akan sampaikan wasiat Allah di dalam Al-Quran kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk kita semuanya. Allah mewasiatkan bagi kita semuanya untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Ibu yang mengandungi kita selama 9 bulan 10 hari. Oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ibu kita ketika mengandung kita dalam keadaan lemah dan semakin bertambah lemah. Pada saat melahirkan kita semuanya, ibu kita bertarung antara hidup dan mati. Yang difikirkan bukan dirinya, tapi demi nyawa seorang anak yang akan dilahirkannya. Seandainya seorang ibu boleh memilih apakah dia memilih antara dirinya atau anaknya, dia pasti lebih memilih anaknya demi berlangsungnya kehidupan seorang anak. Selepas masa itu, kata Allah, kemudian menyapihnya, menyusuinya selama 2 masa.
Maka bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, berterima kasihlah kalian kepadaku, karena aku telah menciptakan, menghidupkan, menjaga kalian dengan nikmat dan rezekiku. Dan setelah itu, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Jangan lupakan jasa besar orang tuamu. Kita hidup sampai hari ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena seorang ibu, seorang ayah yang kemudian menjaga kita dengan berbagai macam penjagaan. Dan pada akhirnya kita pasti akan dikembalikan kepada Allah. Amal paling baik, kebaktian yang paling baik, kesalehan yang paling baik setelah salat tepat pada waktunya. Sahabat ketika bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amal apakah yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Amal yang paling baik yang pertama kata Nabi adalah salat tepat pada waktunya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, thumma ayyun ya Rasulullah? Setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Jangan engkau menyakiti hatinya, baik dengan ucapanmu, apalagi dengan perbuatanmu. Sebab menyakiti orang tuamu berarti engkau telah menyinggung Allah. Engkau tidak saja dimusuhi oleh ibumu, tetapi Allah pasti memusuhimu, karena engkau membenci dan memusuhi orang tua. Yang ketiga, apalagi ya Rasulullah setelah ini? Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah, baik dengan harta benda, dengan ilmu, dengan nyawa bahkan sekalipun. Maka di majlis yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah sebagai bagian akhir ini, saya akan sedikit bercerita tentang seseorang yang ceritanya saya dapatkan sepulang saya berdakwah sebulan yang lalu dalam kereta. Dia menjadi driver saya dalam perjalanan dakwah keluar masuk kampung. Saya tanyakan kepada dia, apakah ibumu masih hidup? Ketika menyebutkan kata ibu, suaranya mulai bergetar. Sudah 1 tahun wafat Tuan Guru. Sama dengan saya, ibu mulia saya wafat 4 tahun yang lalu. Saya katakan kepada anak muda ini, anak muda, 4 tahun yang lalu ibuku wafat, ummiku yang paling aku cintai wafat. Wafat di tanganku, di pangkuanku. Ketika saya bimbing ibuku dengan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dunia terasa gelap. Pandangan saya seakan-akan tidak nampak. Karena saya berkeyakinan kepada Allah, ketika ibuku wafat maka kemuliaanku hilang. Ketika ibuku wafat, doaku yang paling mustajabah, doaku yang paling didengarkan sudah tidak ada lagi. Karena doa yang paling didengarkan oleh Allah dan Allah tidak senang untuk menolaknya adalah doa orang tua. Maka berbahagialah yang hari ini masih memiliki orang tua. Apatah lagi seorang ibu yang melahirkan, yang membesarkan kita dengan doa-doanya, yang tidak pernah berhenti setiap saat, setiap waktu. Bahkan seandainya anaknya pun tak pernah berbakti kepada Allah, dia senantiasa mendoakan kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa anakku, maafkan anakku ya Allah. Walaupun mungkin sampai hari ini anakku belum jadi anak yang berbakti. Seburuk apapun akhlak dan perilaku seorang anak, tapi seorang ibu tidak akan pernah membencinya. Maka kemudian saya bertanya, kenapa engkau menangis nak? Tuan Guru, bagaimana mungkin aku tidak menangis? Sebab ibuku wafat di tanganku. Pada saat hari itu, aku sedang diangkat jabatan oleh pemerintah. Aku ingin ibuku yang menyaksikan langsung di saat jabatanku dinaikkan. Karena apa yang aku dapatkan semata-mata karena ibuku. Apa yang aku raih hari ini semata-mata karena doa ibuku yang luar biasa.
yang hampir setiap salatnya selalu sujud kepada Allah, dalam sujudnya selalu mendoakan saya. Sebelum ibuku wafat katanya, ibuku menderita satu penyakit yang divonis untuk tidak sembuh, yakni kanker. Padahal pada masa itu pada saat ibuku terkena penyakit ini, ada masa di mana saya harus dilantik. Tapi demi ibuku aku menolak pelantikan, karena hanya sekedar untuk mendatangi ibuku yang sedang berada di rumah sakit. Dan kemudian pemerintah membatalkan pelantikanku, dan kemudian posisiku tidak naik, tapi aku ikhlas demi untuk merawat ibuku yang ada di rumah sakit atau di hospital. Dan saya berjanji kepada ibu bahwa seluruh apa yang saya miliki, harta yang saya miliki, kekayaan yang saya miliki akan saya korbankan untuk ibuku. Karena harta dan jabatan yang Allah berikan kepadaku tidak ada lain karena ibu dan doa ibuku serta sujud ibuku kepada Allah dalam munajatnya kepada Allah. Maka apapun yang aku miliki bukan milikku, tapi semata-mata milik ibuku. 4 tahun saya merawat beliau. Saya selalu berbohong kepada ibuku ketika ibuku bertanya, "Nak, apakah kamu sudah makan?" "Sudah, Ibu." "Nak, apakah gajimu bulan ini cukup?" Saya selalu bohong kepada ibu, "Lebih dari cukup, Ibu." Padahal kalau mau tahu Tuan Guru, seluruh gajiku aku habiskan untuk ibuku yang sedang sakit. Dan setiap ibuku bertanya, "Kenapa? Apakah gajimu masih cukup?" Saya selalu menjawab, "Gajiku lebih dari kata cukup." Padahal Tuan Guru, seandainya Tuan Guru tahu, seluruh gajiku bahkan habis demi ibuku yang sedang sakit. Tapi aku berbahagia. Kenapa aku berbahagia, Tuan Guru? Bahkan setetes air susu yang pernah aku minum dari ibuku, seandainya harus aku bayar dengan harta dunia dengan seluruh isinya, tidak akan pernah mampu membeli setetes air susu yang pernah aku minum dari ibuku. Ribuan doa yang pernah aku panjatkan kepada Allah, niscaya tidak akan sebanding dengan satu doa yang pernah dipanjatkan ibuku kepada Allah. Maka apakah layak, apakah pantas diriku mengabaikan ibuku? Sampai kemudian di tahun yang keempat, selesai operasi kanker kemudian gagal, ibuku wafat di tanganku. Aku ikhlas melepas ibuku, karena segala upaya telah aku lakukan, tapi pada akhirnya Allah yang menetapkan semuanya. Dan di mana di saat pada hari kewafatnya ibuku, saya diangkat jabatan lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan sebelumnya yang pernah aku punya. Lantas, hari ini apa yang aku dapatkan, semuanya sudah saya niatkan untuk saya infakkan di jalan Allah atas nama ibuku sendiri. Betapa hebatnya bakti seorang anak. Dia mau meninggalkan apapun, dia mau menghabiskan dan merelakan apapun yang dia miliki hanya karena seorang ibu. Dan hari ini, sebagai balasan, sebagaimana ketika ibunya akan wafat, ibunya melihat dirinya dan ibunya berkata, "Nak, aku ibumu. Bertahun-tahun engkau membohongi ibu. Ibu tahu walaupun kau seandainya aku tahu bahwa engkau sedang berbohong kepada ibu. Engkau sudah berbohong demi ibu. Maka pada saat ini ibu doakan, mudah-mudahan engkau menjadi manusia yang mulia dunia dan akhirat." Dan alhamdulillah hari ini dia punya jabatan, salah satu jabatan terpenting di Kalimantan Barat. Walaupun dia hanya dari seorang rakyat biasa pada mulanya. Karena apa? Karena pahala dan kemuliaan seorang ibu yang sudah dia rawat dengan susah payah. Maka anak-anakku sekalian, sesiapapun di antara kita yang hadir malam ini, mari kita jaga, kita rawat kedua orang tua kita. Kita pastikan kesehatannya baik semasa beliau masih hidup, apatah lagi ketika beliau sudah wafat. Kunjungi beliau, datangi kuburnya, doakan kepada Allah
Doakan dalam setiap sujudmu, doakan dalam setiap solat kita kepada Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dosa ayahku. Kalau kita mendoakan ibu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga Allah merahmati kedua orang tua kita di alam kuburnya. Bahkan pahala dari ilmu yang kita dapatkan malam ini, semoga Allah meneruskan kepada kedua orang tua kita di alam kuburnya. Allah tempatkan di tempat yang tertinggi, Jannatul Ma'wa, di surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksikanlah saudaraku, para tuan, para puan, para haji dan hajjah, saya Al-Faqir Zain Muhsin. Nama saya Zain Muhsin. Nama saya memang agak sedikit mirip Melayu. Zain Muhsin. Karena memang kedua orang tua saya menginginkan saya menjadi orang yang cantik, menjadi orang yang ganteng. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tak ganteng-ganteng saya. Itu masalah nampaknya itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah bila masa kita dipanjangkan usia, kita akan dipertemukan kembali oleh Allah. Semoga pertemuan kita tidak saja di dunia, tapi kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu hajah, para makcik, para pakcik, para tuan haji, para abang adik, semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf kepada para imam, para tuan guru, jika apa yang saya sampaikan banyak salah, banyak khilaf. Kebenaran milik Allah dan kesalahan hak karena keawaman saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.